Mohon maaf sebelumnya Pak Ustadz, izin bertanya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, bagaimana tanggapan Pak Ustadz tentang orang-orang yang masih meragukan nasab Bang Alawi? Iya, sampai sekarang memang baik tulisan maupun lisan masih ada orang-orang yang kekeh tidak mau mengakui ahibba atau habaib adalah zuriyah cucu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanggapan kita gimana? Ya, kita tidak bisa memaksakan keyakinan mereka. Ya, walaupun dalil-dalilnya sudah jelas, hujah bayinah sorehanya udah tampak, nggak bisa diingkari, tetapi kan namanya keyakinan kita nggak bisa memaksakan. La ikraha fiddin. Antara Islam dan kufur aja Allah berfirman begitu, nggak ada pemaksaan dalam agama, apalagi dalam masalah ini ya. Perbedaan ini tidak sampai membawa seseorang itu kepada kufur atau membawa kepada keimanan seseorang, enggak. Ya, fenomena ini bukan fenomena baru ya. Ketika ada masalah terus dijelaskan dengan dalil-dalil yang jelas, tapi diingkari tetap. Dulu ketika Nabi kita datang dengan banyak mukjizat, dengan ayat-ayat sebagai Nabi, apa Allah sampaikan dalam Al-Quran? Wa iyyaro ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Mereka kan orang-orang kafir meminta gitu, hujah-hujah dari siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana tandanya kau ini sebagai Nabi wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi datang dengan banyak mujizat, datang dengan Al-Quran. Semua ahli syair itu tidak mampu untuk menghadapi betapa indahnya lantunan-lantunan, susunan-susunan ayat Al-Quran. Beliau datang juga dengan infilaqul qamar, bulan terbelah menjadi dua, dan terbukti sekarang dengan sains ilmiah itu bahwa bulan pernah terbelah menjadi dua. Tapi bagaimana mereka? Apakah beriman dengan adanya mukjizat itu yang tampak kelihatan jelas? Enggak. Yu'ridu wa yaqulu sihrum mustamir. Mereka berpaling, artinya mengingkari, mendustakan. Hatinya mengiyakan tapi mulutnya mendustakan, atau memang ingkar dari asalnya. Itulah keyakinan, itulah keimanan, nggak bisa dipaksakan. Walaupun masalahnya beda itu ya. Kalau ini mah masalah iman dan kufur kan ya, iman dengan Nabi dan tidak iman sama Nabi. Kalau ini mah nasab mah ya masalah, boleh katakan masuk masalah furu'iyah. Saya akan mengutip Nadhum Burdah ya, meminjam bait Burdah. Apa kata beliau Nazim? Kasyamsi tadharu lil ainaini min bu'udin saghiratan wa tuqillat tarfa min amami. Hujah-hujah bayinah yang jelas, hujah-hujah sorehah yang tampak jelas tentang keabsahan, kesohihan Ba'alawi atau habaib, bahwa itu beliau itu tersambung kepada Rasul, itu jelas tampak seperti matahari. Tampak jelas dilihat oleh mata kecil dari jauh. Kalau dilihat dari dekat gimana? Nggak kelihatan, saking apa? Saking jelasnya itu. Jadi kalau pengen melihat keabsahan dan kesahihan nasab Ba'alawi, kalau itu tersambung ke Rasulullah, cukup kita mengenal dalil-dalil dan akhlak-akhlak yang dicontohkan oleh beliau-beliau para ahibban al-kiram, para habaib. Kalau akhlak beliau betul-betul mencontoh kepada akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlepas ya, ini dipermasalahkan oleh mereka nih. Ada oknum yang itu berlakunya tidak ngikutin akhlaknya Rasulullah, dan itu saya kira dalam sejarah manusia
Sejak Nabi Adam AS sampai yaumul qiyamah, itu pasti ada yang begitu. Masalah perilaku anak tidak ngikutin ayahandanya kepada bapaknya, jangan dijadikan hujah kalau anak itu tidak bernasab kepada bapaknya. Sebab kita tahu dalam sejarah Al-Quran, Qabil itu tidak ngikutin tarekoh bapaknya Nabi Adam alaihissalam. Beliau membunuh saudaranya Habil. Kanan anak Nabi Nuh sama juga, tidak ngikutin tarekoh bapaknya. Padahal ini nasabnya langsung tersambung kan, tanpa ada wasilah siapa gitu. Langsung Kanan bin Nuh, Qabil bin Adam. Paham itu? Ada sejarah dalam ini, dalam sahabat pun. Bapaknya itu musuh dedengkot, musuh buyutan Rasulullah SAW. Abu Jahal. Siapa nama beliau? Nama beliau lagi. Namanya Abu Jahal siapa? Amr bin Hisham ya. Itu kan musuh dedengkotnya Rasulullah SAW. Sampai di akhir hayatnya itu masih sesumbar tuh memusuhi Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika dalam akhir-akhir hayatnya, dalam sakaratul maut, apa kata Abu Jahal ketika mau ditebas lehernya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud? Ya ra'al ghanam, iqta' raqabati min asfal, potong leherku dari bawah. Ya'rifa Muhammadun anni, ya'rifa Muhammadun inni tawilul anaqah, tawilul raqabah. Jadi putus leherku dari bawah biar tahu, biar Muhammad tahu kalau si itu adalah orang yang panjang lehernya. Dan sampaikan sama dia, ana aduhu fid dunya wal akhirah, musuhnya dia di dunia maupun di akhirat. Makanya kata ulama melihat kalam ini, ucapan ini, bahwa Fir'aunu hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini itu Abu Jahal yang dimaksud, itu asyaddu, lebih keras ketimbang Fir'aunnya Nabi Musa alaihissalam. Sebab Fir'aun di akhir hayatnya itu mengucapkan kata-kata iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Jadi begitu ya. Jadi kita ya biarkanlah orang itu sesumbar sampai kapanpun mengatakan tidak akan mengakui nasab Alawi tersambung ke Rasulullah SAW, ya kita nggak bisa memaksakan. Kita hanya bisa mendoakan ya, mudah-mudahan mereka pada sadar. Amin ya rabbal alamin. Ada bait lain juga dikutip dalam Burdah. Qad tungkirul aynu du'a syamsi min ramadin wa yunkirul fami ta'mal ma'i min sakomi. Ya terkadang itu mata mengingkari akan kecerahan cahaya sinar matahari di siang bolong. Kenapa? Karena matanya sakit. Dan terkadang mulut juga mengingkari, tidak merasakan betapa segarnya air. Kenapa? Karena ada sakit di lidahnya. Jadi jangan pernah paksakan orang penduduk untuk bisa mendengar. Jangan paksakan orang bisu untuk bisa berbicara. Jangan pernah paksakan orang buta untuk melihat. Dan jangan pernah paksakan orang hasud untuk mengakui. Di bait sebelumnya itu disampaikan apa? La ta'jaban li hasudin rahayun firuha tajahulan wa huwa ainul hadikil fahimi. Jangan kalian terheran, la ta'jaban itu. Ya, kalau kalian ngaji sorof itu kan ada nun taukid khafifah ya. La ta'jaban. Jangan heran betul kalian kepada orang hasid, orang yang hasud, datang mengingkari tentang ayat-ayat itu, ayat-ayat tentang kebenaran kesamaan nasab Ba'alawi. Kita pinjam bait ini ya untuk ini. Bukan karena mereka nggak tahu, bukan, tapi tajahulan, pura-pura nggak tahu, pura-pura bodoh. Padahal apa? Wa huwa ainul hadiki, padahal mereka itu orang cerdas, al-fahimi, yang itu punya pemahaman yang banyak. Ya itu saja ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan, kita hanya bisa mendoakan.